Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid Asy-Syidiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Matan Abu Syuja atau kitab Al-Ghayah wa Takrib, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, di penghujung bulan Dzulqa'dah ini, tidak berapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara amalan yang disunnahkan untuk dilakukan adalah ibadah menyembelih binatang kurban. Insyaallah pada pagi hari ini kita selingi materi kita dengan pembahasan fikih kurban, yang saya ambilkan keterangan dari kitab Fathul Qoribul Mujib, di mana kitab ini adalah salah satu syarah atau penjelasan dari kitab Matan Abu Syuja. Dijelaskan di dalam kitab ini, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun, dan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah alal kifayati. Jadi yang dimaksud alal kifayati, fa idza ata biha wahidun min ahli baitin, maka ketika salah satu dari anggota keluarga itu sudah berkurban, mungkin ayahnya atau mungkin yang menjadi nama ayahnya atau bapaknya, maka ini kafa'an jami'ihim, sudah dianggap mencukupi untuk satu anggota keluarga. Karena dalam kongsi atau syirkah dalam ibadah kurban ini ada dua macam. Yang pertama, syirkah fit tamlik, yaitu kongsi kepemilikan. Kongsi kepemilikan satu ekor sapi atau satu ekor unta hanya untuk maksimal 7 orang. Ini kongsi kepemilikan. Satu ekor kambing hanya untuk 1 orang. Tetapi syirkah yang kedua yaitu syirkah fil ajri, yaitu kongsi pahala. Maka dalam hal ini, 1 orang kepala keluarga berkurban, maka seluruh anggota keluarga, istri dan anaknya, maka ikut mendapatkan pahala ibadah kurban. Ini kisah ketipin pahami nggih? Jadi nek bapak sampun kurban, bojone uli ganjaran, anaknya uli ganjaran. Loh, tapi rasanya orang marem lho. Ya wis korban dewek-dewek ya ora apa-apa. Bapaknya korban, ibunya korban, anaknya korban. Lah niku langkung saya, Pak. Mboten masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 100 ekor unta.
itu 1 orang. Nah niku maksudnya umpamane pas-pasan, kadang-kadang niku wonten sing pendiren kados niki Pak, wingi jenengan wis nggo nama ya siki tahun ki ya tak jenengane Nyong lah. Lah kados niku ibune niku kados niku kadang-kadang tahun wingi wis jenengane jenengan, tahun iki garit jenengane Nyong, gentenan ae kowe. Padahal tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Walaupun dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ketika kita mengambil keterangan dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah pada jilid yang kedua, itu dijelaskan, ikhtalaful ulama'u fi hukmil udhiyati ala qaulaini. Ulama berbeda pendapat dalam hal masalah hukum kurban. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, annaha wajibatun 'alal mausir. Pertama, kurban itu hukumnya wajib bagi yang memiliki kelonggaran. Pendapat yang kedua, dan ini termasuk yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah, annaha sunnatun wa laysat wajibatun. Kurban itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Sunnah yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, wala tajibul udhiyatu illa bin nadri, dan tidak wajib untuk melaksanakan kurban kecuali ketika kita sudah bernazar. Kalau sudah bernazar, tahun ini saya bernazar akan berkurban, maka itu menjadi wajib. Tapi selama tidak menazarkan hal itu, maka kembali kepada hukum asalnya, hukumnya sunnah muakkadah. Wa yujzi'u fiha al-jaza'u min ad-dha'ni, dan boleh berkurban itu dengan anak domba. Jaza'ah itu anak domba. Kalau dalam mazhab Syafi'i, jaza'ah wa huwa malahu sanah wa ta'ana fisaniyah, yaitu anak domba yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama yang lain, doan itu adalah domba umur 6 bulan ke atas. Ketika kita sulit mencari domba yang berumur 1 tahun lebih. Tapi dalam mazhab Syafi'i, domba atau doan itu 1 tahun lebih, berarti umur setahun langkung. Wasaniu minal ma'zi, dan musinnah daripada kambing kacang. Musinnah adalah, kalau dalam keterangan kitab Shahih Fiqhus Sunnah, hiyasana min kulli syai', yaitu binatang kurban yang sudah layak untuk berkurban. Musinnahnya daripada kambing kacang, wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fis salisah, yaitu kambing kacang yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, artinya 2 tahun lebih. Dalam hal ini pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama yang lain berpendapat mau kambing kacang mau kambing domba 1 tahun lebih sudah layak untuk berkurban. Tapi dalam mazhab Syafi'i 2 tahun lebih untuk kambing kacang. Wasaniyu minal ibili malahu khamsu sinina wa ta'ana fisadisah, dan musinnah daripada unta adalah yang berumur 5 tahun masuk tahun ke-6, artinya unta yang berumur 5 tahun lebih. Nah niki memang ulan panjenengan kedah pahami, unta nek wis 5 tahun langkung beke layak nggo kurban. Cuma ulan panjenengan kan ya mboten usah mikir terlalu nemen nih bab niki Pak, sebab jenengan arep kurban unta niku tumbas senang Arab, regane 20 juta, nggo ngangkute 30 juta. Lah kepriwe Pak? Jadi ongkos bawa atau ongkir Pak, ongkos kirim mungkin lebih mahal daripada harganya. Wah repot nih kan, jenengan wis pokoke kurban sapi mawon. Tapi boleh, umpamanya jenengan keleres pas haji ke sana, kebetulan naik haji, jenengan di sana lah kurban wedhus ketone kok cilik temen ya, tumbas unta Pak. Nah tumbas unta niku angsa. Kemudian
Wasaniyu minal baqari ma lahu sanatani wa ta'ana fi salisah. Dan musinnah daripada sapi adalah yang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Artinya sapi yang layak untuk berkurban itu yang berumur 2 tahun lebih. Maka ketika kita yang mungkin belum berpengalaman, urung pengalaman aring babagan ilmu persapian Pak, dan niku bulan panjenengan nek arep tumbas niku tanglet maring tiang sing sampun pengalaman, atau mungkin kalau beli kepada pedagang-pedagang yang amanah. Ya insya Allah rata-rata pedagang kurban mungkin amanah insya Allah, karena biasanya langganan Pak. Nek wis cocok aring bakul sisi biasanya ya langganan terus. Nah ngono sekali dilomboni sapi umur karo tengah tahun ngomongnya wis 2 tahun. Nah kan dilomboni dewek. Nah, mungkin ngenjang tahun ngemben malih mboten tumbas teng ngriku malih. Ya. Wa tazzi'ul badanatu an sab'atin, dan diperbolehkan 1 ekor unta itu untuk 7 orang. Istaraku fit tadhiyati biha, yaitu berkongsi atau gabungan patungan dalam hal binatang kurban tadi. Ini yang dimaksud dengan syirkah fit tamlik, kongsi kepemilikan. 1 ekor unta maksimal 7 orang, dan begitu pula 1 ekor sapi maksimal 7 orang. Wa tuzi'ul baqaratu an sab'atin, dan boleh 1 ekor sapi untuk 7 orang, kadzalik, demikian juga. Ini maksimal Pak. Jadi umpamanya 1 orang berkurban 1 ekor sapi diperbolehkan. Jadi umpamanya begini Pak, biasanya ada kelompok kurban itu yang kadang-kadang masih kurang 2 orang, bingung nyarinya Pak. Nah, atau mungkin kadang kurang 1 orang. Sing biasanya wong pitu, ini baru 6 orang, nyari ke sana-sana, lagi pada orang ada duit Pak. Aduh nyong tahun ge prei gisit lah wong ini, kabeh-kabeh prei, bingung nih, waktunya sudah mepet. Ya sudah, 6 orang itu beli 1 ekor sapi, itu boleh, nggak masalah. Bukan berarti loh, ini ngorotokan pitu, 7 itu maksimal. 1 orang saja diperbolehkan. Ya umpamane urunane nambah ya kena, nek mboten nggih tumbas sing mandan cilik kados niku. Sing penting kan sapi nggih, sapi. 3 juta umpamanya nih, kali 6 pinten niku 18 juta. Lah, 18 juta sudah dapat sapi, senajan mungkin mandan gering kayak gue. Sing penting kan orang gering banget. Nah, atau iurannya ditambah. Wis 4 jutaan lah, main ulih mandan gede. Nah, niku nggih angsal. Mboten masalah. Lah, niki pasaran pinten dan 24 juta ya. 24 juta ya. Sekarang agak mahal. Kemudian wa tuzzi usyatu an syahsin wahidin, dan 1 ekor kambing untuk 1 orang. Wahia afdalu min musyarakatihi fi ba'irin, dan berkurban dengan 1 ekor kambing itu lebih utama dibandingkan patungan untuk membeli 1 ekor sapi. 1 ekor unta. Ngapunten, Pak. Dadi kados niki, Pak. Umpamane wonten tiyang kurban karo mendo, regane 5 juta. Terus sing setunggal malih niki patungan tumbas napa? Unta patungan niki. Iuran. Sama-sama 5 juta, tapi lebih utama yang kurban 1 ekor kambing. Niku Pak. Tapi dagingnya sithik kepriwe iku lah. Lah ini bukan masalah demikian, tetapi kurban itu adalah semakin banyak darah yang ditumpahkan itu semakin baik. Kata semakatan. Lah nek umpamane 1 orang kurban 1 ekor kambing, 1 orang kurban 1 ekor unta, utama yang mana? Ya utama yang ini. 1 ekor unta untuk 1 orang. Kados niku. Ning kadang-kadang pertimbangan kulan panjenengan niku kan pertimbangannya dagingnya langka kayak Pak. Nah, siki pada regane 3 juta, nek mendo dagingnya paling 9 kilo. Balungnya sing akeh, kulite nggih. Tapi nek sapi sama-sama 3 juta, tapi ternyata dagingnya jauh lebih banyak. Nah, pertimbangannya demikian. Di angsal apa mboten? Ya angsal mawon, mboten masalah.
angsal. Cuma dari sisi afdoliyah itu demikian. Wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun summa baqarun summa ghanamun. Kemudian dari sisi jenis binatang kurban yang lebih utama, pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Niku dari sisi binatang kurban. Jadi umpamane jenengan keleres kepengin tahun niki kurban umpamane nggih 1 ekor sapi, biasanya patungan niki nyong kepengin tahun niki 1 ekor sapi saya sendiri, itu lebih utama. Tentu lebih utama. Wa arba'un wa fi ba'din nusuhi wa arba'atun la tajzi'u fid dhahaya. Dan ada 4 macam jenis binatang kurban yang tidak boleh untuk berkurban. Yang pertama, ahaduha al-aura'ul bayyin ay al-zahiru auruha, binatang kurban yang buta, jelas butanya, benar-benar buta Pak, nggak boleh untuk berkurban. Nah tengere ke pripun tengere, ya jajal diwai godong budin apa-apa nang ngarepe nggih. Pokoke nek umpamane nyerantal mawon mboten mudeng niku ana daharan. Nah niku berarti buta kemungkinan Pak. Atau kadang-kadang warnanya berbeda. Benar-benar buta maka tidak boleh untuk berkurban. Wa in baqiyatil hadaqatu fil asahi, menurut pendapat yang paling sahih, sekalipun masih tersisa biji matanya, walaupun biji matanya tasih wonten tapi pun buta, mboten sah kangge kurban. Wasani, dan yang kedua, al-arja'ul bayyinu arajuha, binatang kurban yang pincang, jelas pincangnya. Pincang niku dengklang Pak, jelas dengklangnya. Walau kana husulul araji laha inda idja'iha litadhiyati biha bisababi ittirabiha. Sekalipun pincangnya itu terjadi pada saat membaringkan binatang kurban tadi untuk disembelih, dengan sebab dipaksa, kok terus jadi ceklek sikile Pak, niku nggo kurban mboten sah. Umpamane garap kurban goleng anu mendone kok dibanting iki lho, mendo pecicilan bae umpamane nggih. Lah kesuwen dicekel ceklek, ngerti-ngerti sikile tugel. Umpama niki umpama nggih, sikile tugel dalam mazhab Syafi'i tidak sah untuk kurban. Wah kan rugi nggih, tuku maning 3 juta maning Pak, maneman, aduh. Maka kalau sekarang sudah banyak teori untuk merobohkan binatang. Senikan pun kadang nggih, ana sing model nganggo tali, cek 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 set iku ya, walaupun praktek engel Pak. Nek dideleng nang video tak kepenak banget. Set 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 rubuh Pak, praktek engel jebulane. Atau sekarang ada alat ini, digiring nih, masuk ke satu alat, nanti dikunci, tutup, terus dirubuhkan alatnya niku, diserubuh langsung kelengkeng. Nah beres niku nganggo alat. Wonten sing kados makaten supaya napa men boten engel. Kadang-kadang niku arep ngrubuhaken sapi niku biasanya Pak nganti pontang-panting Pak, nganti dijagal-jagal. Urung apa-apa ke sapi ini bisa stres, urung sembelih, sebab anu modelnya kayak setengah maksa. Wasalisu, dan kemudian yang ketiga, al-maridatul bayyinu maraduha, binatang kurban yang sakit, jelas sakitnya. Yang dimaksud itu sakit parah. Kalau hanya sakit ringan, dijelaskan dalam kitab ini, wala yadurru yasiru hadhil umur, dan tidak mengapa ketika hanya sakit ringan saja, mungkin sebatas pilek, sebatas watuk, mungkin masuk angin, enggak masalah Pak. Tapi nek sapi bisa stroke, umpama niku nggih diabetes, jantung koroner, iku mriyang temen Pak, enggak boleh untuk korban. Tapi anak pura ya sapi kena jantung koroner, ya mungkin ada, mungkin cuma enggak terdeteksi, mungkin. Karena dokter kewan juga habis kita tambah di peso bae, tambah di peso kayak gue, wis pokoke anak kewan mriyang kon disembelih, nah, maka tidak terdeteksi. Jadi sakit parah maka tidak boleh untuk berkurban. Warabiu al-azfa'u wa hiya allati dzabaha
muhuha ay dhahaba dimahuha minal huzali. Dan yang keempat adalah binatang kurban yang kurus, yang sudah hilang sumsumnya, yaitu hilang sumsumnya karena saking kurusnya, yang ini akhirnya mengurangi dagingnya. Gering ting ting Pak, kewan kurban sing gering banget niku mboten sah kangge kurban. Kenapa? Karena kurban itu diantara tujuannya adalah membagikan daging. Lah nek umpamane gering niku sing arep dibagi nopone? Kulit karo balung. Lah ini malah sing napa Pak? Kulit tok karo balung tok, daging langka umpamane nggih. Maka binatang yang kurus sekali tidak sah untuk berkurban. Wa yuzzi'ul khasiyu ay al maqtu'atul khasiyataini, dan diperbolehkan berkurban dengan binatang yang dikebiri. Yang dimaksud adalah dipotong 2 biji pelernya. Kan ada binatang yang dipotong biji itunya supaya apa? Supaya mangan turu Pak, main lemu. Jadi binatang yang dikebiri ini sah untuk berkurban. Begitu pula binatang sanglir Pak. Anak mendo sanglir nggo kurban sah napa mboten? Sah. Tapi nak bisa orang usah ngelesing sanglir mboten usah. Nggih, cari yang sempurna. Tapi kalau toh ternyata dalam satu kondisi, wah iki garis stoknya garis sing iki umpamane nggih, itu sah, diperbolehkan. Wal maksurul qarni, dan binatang kurban yang pecah tanduknya, illam yu'assir fil lahmi, sekiranya itu tidak mempengaruhi daging kurban atau daging binatang kurban. Umpamanya sedurunge disembelih niku bijik-bijikan terus sungune pecah Pak, untuk kurban tetap sah, tetap sah. Wa yuzi'u aidon faqidatul quruni, dan sah juga binatang kurban yang tidak memiliki tanduk. Kan kadang enten nggih, jane mendo lanang tapi kok ora ana sungune enten, atau mungkin sapi jantan tapi tidak ada sungunya, wis kan penjuron kayak Pak, untuk kurban tetap sah. Kemudian dijelaskan wala tuzzi'ul maqtu'atu kullul udhuni wala ba'duha walal mahluqatu bila udhunin, dan tidak sah untuk berkurban binatang yang telinganya terpotong. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama diantaranya dijelaskan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, binatang kurban yang terpotong telinganya baik sebagian atau seluruhnya tetap sah untuk berkurban, cuma dihukumi makruh, hukumnya makruh. Tetapi dalam kitab ini pendapat Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'i, kewan kurban sing kupinge pedot baik sebagian atau seluruhnya itu tidak sah untuk kurban. Nah, ini wonten perbedaan pendapat Pak. Jadi nek kula panjenengan kepengin hati-hati nggih tumbas binatang kurban sing kupinge mboten pedot. Kupinge mboten pedot. Lah nek mung sebatas di staples, karena konon ini beritanya binatang kurbannya sekarang harus divaksin Pak. Divaksin, nanti yang sudah divaksin itu ada tandanya, tandanya sampun divaksin niku di staples Pak, ya di staples pin nggih. Nah niku kan mboten pedot niku, nah niku angsal. Tentu kalau beli langsung ke petani, orang di staples, orang divaksin Pak. Jenengan nek tumbas sing sapi-sapi yang operan dari daerah lain biasanya ada itu. Mungkin dari Bandung, mungkin dari mana gitu, dari Madura. Lah karena perjalanan dari sana biasanya ada pengecekan di jalan. Nah, niku kudu wis ana tenger bahwa kewan niku pun divaksin. Jadi orang wong tok sing divaksin, kewan kon divaksin, Pak. Sami nggih. Masyaallah. Ya mbun niku vaksin penyakit nopo Allah, tapi ketone sing kena ya untuk corona lah, corona wis ora ana, masa malah sapi divaksin corona. Nah. Kemudian walal maqtu'atu zanabi, dan tidak sah pula
binatang kurban yang ekornya terpotong, wala ba'duhu, dan tidak pula yang sebagian ekornya terpotong. Nah, ini pun khilaf di kalangan para ulama. Kan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, binatang kurban yang ekornya terpotong masih sah untuk berkurban. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dianggap tidak boleh untuk berkurban. Jadi sapi sing buntute tugel. Nah, niku dalam mazhab Syafi'i tidak boleh untuk berkurban. Walaupun dalam mazhab lain diperbolehkan. Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyati min waqti salatil id aidun nahri. Dan dimulai waktu penyembelihan binatang kurban dimulai dari setelah sholat id, yaitu sholat idul adha. Kalau sampai ada penyembelihan binatang kurban sebelum pelaksanaan sholat id, maka itu dianggap sodakoh daging biasa. Maka penyembelihannya setelah pelaksanaan sholat id selesai. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, wa madha qadra rak'ataini wa khutbataini khafifataini intaha. Jadi berlakunya ini waktunya kira-kira umpamanya keleres onten tiyang sing arep nyembelih kewan kurban tapi keleresek mboten tumut salat id, maka waktunya kira-kira cukup untuk sholat 2 rakaat 2 khutbah yang ringan. Jadi nek kula panjenengan keleres onten tiyang sing arep nyembelih kewan kurban kok pas mboten tumut salat id, ya nunggu pelaksanaan sholat id di sekitarnya sudah selesai. Intaha wa yastamarru waqtu dzabhi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyami tasrik. Dan waktu penyembelihan binatang kurban ini terus diperbolehkan sampai terbenamnya matahari hari tasrik. Hari tasrik terakhir, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum matahari terbenam. Jadi sedurunge maghrib tanggal 13 niku kudu wis disembelih kewan kurbane. Nek golek nyembelih bar maghrib tanggal 13 berarti sedekah daging biasa. Lah umpamane kados niki, Pak. Keleres jenengan niku pas tanggal 10 dereng gadah arta, kepengin banget kurban. Keleres pas tanggal 11 putrane jenengan transfer kan Korea. Umpama nggih. Pak, ramane kiri ka korban apa tahun ini orang ke duitnya ke orang cukup ki nggo biayani adimu umpamane. Kepengen kurban apa mboten? Ya kepengen. Kita transfer kita kirimi duit ya, mau kurban. Pira ya 15 juta ge. Wong Korea duitnya akeh, kirimi duit iki 15 juta, gludak 15 juta. Terus tanggal 12 diambil. Wong anu transfer sore, wis bank wis tutup nggih. Wong desa li orang di ATM, akhirnya jikote nang bank. Tanggal 12 jikot nang nang apa nang bank ambil, terus langsung ngeliat sapi golek uli sapi sore, ya kan, harap kurban sore ya repot melasi sing rewang. Akhirnya tanggal 13 baru dipotong, itu diperbolehkan. Ya malah niku biasanya pada seneng banget tanggane, Pak. Wong wis pada enteng dagingnya sih, ya, wih alhamdulillah ono sing jujuki maning kayak gue. Nah itu diperbolehkan. Wa yastahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya, dan disunnahkan pada saat kita menyembelih binatang kurban itu 5 perkara. Ahaduha at-tasmiyah, yang pertama membaca bismillah. Walaupun dalam hal syarat sah penyembelihan membaca bismillah hukumnya wajib. Membaca bismillah hukumnya wajib. Fayaqulu dzabihu bismillah, yang menyembelih itu membaca bismillah. Wa akmaluhu bismillahirrahmanirrahim. Jadi sempurnanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Wasani as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat. Bismillah terus membaca salawat. Nah temireng nggih, arep nyembelih kurban mau salawat ri. Dalam mazhab Syafi'i dihukumi sunnah. Tetapi ada tanbih, ada keterangan. Wa yukrahu ay yajma'a baina ismillahi wa ismi rasulih.
dan dimakruhkan menggabungkan antara nama Allah dengan nama Rasulullah. Umpamanya Bismillahi wa rasulih, ini kan menggabung ya, hukumnya makruh. Ada jeda, habis membaca Bismillah ada jeda, kemudian membaca sholawat. Tapi niki sunnah Pak. Umpamanya mboten mau sholawat sah napa mboten sah, sing penting maca Bismillah niku. Tapi rasanya biasanya wong desa niku wah nek ora diwacakna macam-macam niku kurang marem Pak. Oh maca dawa banget, wong sapine pirang-pirang sing arep disembelih macane kesuwen. Lah ya ora rampung-rampung, walaupun itu boleh. Nah, boleh. Kemudian wasalisu yang ketiga, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Binatang kurbannya dihadapkan ke kiblat, yang menyembelih pun menghadap ke kiblat. Warabiu at-takbiru, dan yang keempat membaca takbir. Maka ketika kita mau gandengkan dengan bismillah, bismillahi Allahu akbar. Nah, itu kalau mau digandeng. Kalau tidak pun diperbolehkan. Kalau dalam kitab ini dijelaskan ay qabla tasmiyah au ba'daha salasan, yaitu membaca takbir ini sebelum membaca bismillah atau setelah membaca bismillah dibaca 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bisa sebelum bismillah atau setelahnya. Ataupun kalau 1 kali bagaimana? Boleh. Tidak membaca pun boleh. Kalau mau digandengkan yaitu bismillahi Allahu akbar. Wal khamisu ad-du'a bil qabuli. Yang kelima, mendoakan atau berdoa supaya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembelih ini membaca Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Dengan redaksi lain boleh apa tidak? Boleh. Intinya yang penting donga men kurbane dipun tampi. Allahumma taqabbal hadzangan. Nah niku sami Pak. Artinya duh Gusti Allah mugi-mugi jenengan nampi kurban niki saking sinten dipun sebat namine Pak. Nah, sebat dijelaskan. Allahumma taqabbal hadzangan. Kemudian disebutkan nama sahibul kurban. Orang apal bahasa Arab, bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, terimalah kurban ini dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, boleh. Wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiyatil mandhurati, dan tidak boleh memakan dari binatang kurban sedikit pun ketika itu kurban nazar. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama yang lain berpendapat mau kurban nazar ataupun kurban sunnah, sahibul kurban boleh memakannya. Boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau itu kurban nazar, sahibul kurban tidak boleh ikut makan. Lha sik kepriwe nyong kurban malah ora melu mangan umpamane nggih. Ya mungkin nek ana sing jujukin jenengan baru niku dahar sing jujugan niku wau. Kan kadang-kadang sing kuwi nggih wis kurban dewek ana sing jujugi. Lah kok jebulane ora sing jujugi ndelohom, Pak. Lah niku ya wis nyembelih pitik lah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama yang lain membolehkan. Kenapa? Karena larangan ini memang tidak ada nas dalil secara sharih menjelaskan demikian. Jadi cuma ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau itu kurban nazar. Bal yajibu alaihi tasadduqu bi jami'i lahmiha, akan tetapi wajib untuk mensedekahkan semua dagingnya. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha, dan makan dari binatang kurban sunnah. Kalau kurbannya kurban sunnah, justru dianjurkan sahibul kurban ikut memakannya, untuk ikut memakannya. Sulusan alal jadid, menurut pendapat qaulul jadid, pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat barunya, itu sahibul kurban sepertiga. Wa amma sulusani faqila yatasaddaqu bihima, dan kemudian yang 2/3 disodakohkan. 2/3-nya disodakohkan. Dalam hal ini pun tidak ada nas dalil yang secara sharih
menjelaskan demikian. Ini pendapat. Maka dalam hal ini ada sebagian ulama yang membolehkan, bahkan sahibul kurban boleh mengambil 2/3, sepertiganya dibagikan. Itu boleh. Mung kebangetan. Nah, kebangetan Pak. Jenengan kurban dagingnya 9 kilo sing didumung 3 kilo sing 6 kilo nggo dhewek. Lah niku kebangetan Pak. Nah, walaupun secara hukum diperbolehkan. Tapi kebanyakan rata-rata orang berkurban itu ya hanya mengambil sedikit lah. Hanya mengambil sedikit, tidak banyak, bahkan tidak sampai sepertiganya. Mboten ngantos nggih? Mboten ngantos. Kemudian wala yabi'u ay yahrumu 'alal mudhi bai'u syai'in minal udhiyati, dan tidak diperbolehkan menjual, yakni yang dimaksud adalah diharamkan bagi orang yang berkurban itu menjual sesuatu minal udhiyati dari binatang kurban, ay min lahmiha, yaitu dagingnya tidak boleh dijual, au sya'riha ataupun bulunya, au jildiha ataupun kulitnya. Ini yang menjadi catatan penting bagi kita, perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Banyak panitia penyembelihan binatang kurban yang bermudah-mudah dalam hal ini. Jadi tidak boleh sahibul kurban dan juga panitia tidak boleh menjual dagingnya, tidak boleh menjual kulitnya, tidak menjual bulunya, dan apapun, bahkan pelananya pun tidak boleh dijual. Sing boten angsal sate sinten? Pertama sahibul kurban, yang kedua panitia penyembelihan binatang kurban. Karena panitia penyembelihan binatang kurban adalah wakil daripada sahibul kurban. Kadang-kadang wonten niku panitia sing ngawur niku Pak, ora gelem ngaji sing mandan genep iku mungkin kulitnya didol niku lah, timbang ora kepangan didol bae, nggo tuku udut, nggo tuku kresek niku Pak. Nah niku kan mboten paham loh. Tapi kan ada ulama yang membolehkan. Nah niku ya urung pol maning kule ngaji niku. Saya bacakan satu keterangan dalam kitab Audihul Ahkam min Bulughil Maram, salah satu sarah daripada kitab Bulughul Maram, dalam pembahasan babul adhahi, bab tentang kurban, ketika menjelaskan hadis yang berbunyi man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu, siapa yang menjual kulit binatang kurbannya maka tidak ada kurban bagi orang tadi. Kemudian juga ini menjelaskan tentang hadis ketika Rasulullah menugaskan Ali radhiyallahu anhu untuk membagikan dan mengurusi kurban Rasulullah yang berjumlah 100 ekor unta. Ini dalam syarahnya dijelaskan, ajma'ul ulama'u ala annahu la yajuzu bai'ul luhumil adhahi. Ulama itu sepakat tidak diperbolehkan menjual daging kurban. Ini sepakat ulama. Nek sing didol dagingnya semua ulama sepakat, boten angsal. Wa dhahabal jumhur, dan mayoritas para ulama berpendapat ila annahu la yajuzu aido bai'u juludiha, bahwasanya tidak boleh juga menjual kulitnya, wa aswafuha, dan wolnya, wa aubaruha, dan bulu-bulunya, wa sya'ruha, dan rambutnya. Rambutnya kewan niku mau didol mboten angsal Pak. Lah iku rambut, padahal niku rambut kira-kira ana sing doyan apa mboten? Mboten, pe ora kena didol. Nah, oh iki kulit asih enake pol dipangan kok didol. Nah, kemudian ini, kalau ada yang berpendapat, kan ada ulama yang membolehkan, wa ajaza Abu Hanifah bai'ul julud, dan memperbolehkan Abu Hanifah menjual kulitnya, wasya'ri, dan bulunya, wa nahwihi, dan yang lainnya, bi'urudin la binukudin, dengan ditukar barang, bukan dengan uang. Dijoli barang Pak, menurut madhab Hanafi. Mulahadzun fi dzalika annal muawadatu bin nuqud bai'un sharihun. Ketika ditukar dengan uang, apunten, ketika ditukar dengan uang,
dijual mendapatkan uang, bai'un sorihun itu berarti jual beli secara jelas, nggak boleh dalam mazhab Hanafi. Wa amma bil urudi fa fihi syabbaha intifa kullu minal mutabadilaini bimata'il akhar. Adapun kalau ditukar dengan barang, maka ini diserupakan dengan pemanfaatan, karena memanfaatkan kulit, pelana dan apapun dari anggota tubuh binatang kurban diperbolehkan. Maka kalau menurut mazhab Hanafi ditukar dengan barang nih. Tapi tenggene kula tek dol, begitu didol duwite nggo tuku daging, kuwi jenengane wis adol. Gino mboten? Lah iya. Didol oli duit 200.000, terus meng pasar, Pak. Kayak wong kurang penggawean, meng pasar tuku daging, gawa maning, dijajak maning, didu maning. Itu sama sudah menjual. Kalau kita ingin hati-hati, maka sebaiknya jangan menjual apapun dari binatang kurban tadi. Kok bingung? Iki kan kulitnya timbang orang dimanfaatkan, orang asing dolan, sudah serahkan kepada beberapa orang yang kurang mampu. Berikan kepada mereka, nanti mereka yang menerima mau dipakai apa? Dijadikan baju boleh, mau dimakan boleh, mau dijual boleh. Itu bagi penerima. Bagi penerima. Panitia jangan, nggak usah ikut campur melu rembugan karo bakule, mboten usah. Lah nyong nguli persenan kok. Lah niku repot maning niki. Lah jadi yang menjual jangan panitia, tapi harus orang lain yang menerima, diberikan kepada sekelompok orang yang dianggap kurang mampu, nanti biar mereka yang menjualnya, ataupun terserah mereka atau semakatan. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, wa yut'imu hataman minal udhiyatil mutatawwi bihal fuqara wal masakin. Kemudian diberikan makan dari daging kurban tadi orang-orang fakir dan orang miskin. Mungkin ini pembahasan tentang fikih kurban, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Sudah masuk sirkuit. Monggo tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar. Sapi nopo men nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Berkurban dengan binatang betina diperbolehkan karena jantan itu hanya afdoliyah, utamanya binatang yang jantan. Dan ulama itu menjelaskan kenapa kok demikian. Ini karena untuk melestarikan populasi binatang. Lah nek babone disembelih kabeh, lah kok sesuk entek. Nah, ini dalam hal populasi, untuk menjaga populasi. Jadi binatang betina sah untuk berkurban. Jadi kalau binatangnya ternyata sedang menstruasi, tidak boleh untuk berkurban. Tidak ada keterangan demikian dari para ulama. Mungkin angan-angan belaka. Wallahu alam. Mungkin ini angan-angan mungkin ini lah. Wallahu alam. Jadi umpamanya agi menstruasi, orang menstruasi sah kurban. Lah berarti kan repot nih kok nggih. Repot. Ternyata sepanjang saya belajar, sepanjang saya juga mondok,
Dan sampai sekarang saya terus belajar, itu pun belum pernah ada keterangan demikian. Ini baru dengar ini. Jadi tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil khan insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.